Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya mau bahas komik yang mungkin nggak asing lagi buat kita semua. Karena kartunya sering menemani kita di hari Minggu pagi, yaitu komik ini. Doraemon, ini episode cerita spesial ya, dengan judul cerita seram. Nah, kenapa saya tiba-tiba kok tertarik pengen bahas komik ini? Jadi beberapa waktu belakangan saya sempat ngelihat ada komiknya Pak Fujiko F. Fujio yang kebetulan bernuansa kelam dewasa, itu sempat naik di Facebook, sempat banyak yang upload gitu. Dan saya juga sempat baca beberapa yang ternyata itu menimbulkan diskusi juga di kalangan teman-teman penggemar komik. Terus saya ingat, oh iya ya, kalau nggak salah dulu juga ada kok komik Doraemon yang punya nuansa kurang lebih mirip sama komik-komik dewasa itu, meskipun ya tetap dikemas dengan gaya penceritaan anak-anak, yaitu ya ini, Doraemon cerita seram. Seperti yang kita tahu pada umumnya, komik-komik Pak Fujiko F. Fujio itu kan emang nuansanya buat anak-anak ya, kayak Pimen, Ninja Hattori, Chimpui, Mojako, dan tentu saja Doraemon. Nah, cuma ya kalau kita baca komik Pak Fujiko F. Fujio yang kemarin sempat beredar di Facebook itu, ternyata beliau emang juga punya kemampuan untuk bikin komik dewasa, untuk bikin komik yang nuansanya kelam. Dewasa di sini bukan maksudnya yang sensual ya, tapi temanya yang lebih berat, yang lebih kelam. Itu juga ternyata beliau pernah menuangkan juga di komik Doraemon ini. Mungkin nggak semuanya dibahas ya, beberapa aja. Kayak misalnya contoh di komik yang judulnya Jepang yang Luas. Sebenarnya awal ceritanya sederhana, ketika Nobita, Giant, Suneo, dan kawan-kawan lagi main baseball di lapangan yang ada pipa besar itu yang kayak kita sering lihat di kartunya. Itu bola baseballnya itu mecahin kaca rumah tetangga, dimana akhirnya mereka mengeluh gitu loh, kenapa sih ini lapangan tempat kita main sempit banget, nggak bisa luas, sehingga akhirnya kalau mau main bolanya jadi mecahin kaca rumah orang dan semacamnya. Dan ketika Nobita pulang ke rumah juga, ternyata ada ayah dan ibunya itu lagi mengeluh karena harga tanah ternyata naik, harga uang sewa naik, jadi kehidupan makin sulit. Itu saya lihat ini kok masalahnya dekat sekali dengan masalah kaum urban ya, termasuk kita juga di sini ya, hidup di Jakarta, dimana kita juga susah ya kalau mau nyari hunian yang ada di dalam kota. Pada akhirnya banyak orang-orang yang kerja di Jakarta punya rumahnya di pinggiran, bahkan mungkin jauh sekali sampai di Bogor, di Bekasi, di Banten dan semacamnya. Itu ternyata dibahas juga di komik Doraemon, masalah sulitnya hunian di kota besar. Ini juga di sini Doraemon sih dengan alatnya seperti biasa mencoba membuat solusi dengan membesarkan Jepang. Nah, dia punya alat di sini namanya pompa perluasan untuk memperluas tanah. Nah, cuma sayangnya setelah dibikin jadi luas, ada masalah kalau ternyata Pulau Jepang menghimpit Samudra Atlantik sehingga Jepang malah jadinya banjir. Kemudian masalah selanjutnya yang dibahas oleh Pak Fujiko F. Fujio di komik ini adalah tentang hasrat manusia. Di sini setidaknya ada 2 cerita yang bahas tentang itu, yaitu Devil's Card sama Paspor Setan. Di komik Devil's Card ini kita lihat bagaimana Nobita kehabisan uang jajan untuk beli komik, mau minjem sama Doraemonnya kabur, minta sama ibunya nggak dikasih. Terus secara nggak sengaja Nobita menemukan sebuah alat namanya Devil's Card. Ketika Nobita nggak sengaja mengaktifkan Devil's Card itu, keluarlah setan, dimana Nobita ini diajak
untuk melakukan sebuah perjanjian. Ini kan kayak semacam pesugihan gitu ya, melakukan perjanjian dengan setan, dimana kalau kartunya dikocok bakal keluar 300 yen. Wah. Dan sekali kocok terus tinggi Nobita nyusut 1 mm. Sekilas terdengar sepele ya, cuma 1 mm ini sekali kocok 300 yen, toh juga mungkin nggak bakal dipakai sering-sering. Ini mungkin juga saya ngeliat, apakah Fujio terinspirasi dari kartu kredit ketika bikin komik ini. Sesuatu yang gampang lah, ntar juga duitnya ada. Rupanya Nobita secara nggak sengaja menggunakannya dengan tamak, sehingga jatah uang yang keluar itu menghabiskan seluruh tinggi badannya. Nah, gimana caranya Nobita keluar dari masalah itu, bisa baca di komiknya. Terus juga yang kedua ada paspor setan, dimana Nobita lagi-lagi secara nggak sengaja menemukan alat Doraemon yang berbahaya, yang pada awalnya Doraemon mau bakar, mau dihancurkan, tapi nggak sempat, emang Doraemon aja malas sih. Dimana ini berbentuk paspor yang kalau diperlihatkan, maka orang yang memperlihatkan itu bebas melakukan apapun. Jadi kayak semacam ini ya, bentuk pengujian. Bagaimana sih kondisi manusia ketika diberikan kebebasan melakukan segala hal, ketika manusia itu dibebaskan dari hukum dan semacamnya, ketika orang nggak dihukum ketika melakukan kejahatan lewat karakter Nobita. Kalau misalnya kita mungkin baca filsafat atau psikologi, kalau Sigmund Freud itu kan menurut dia manusia itu pada dasarnya egois dan maunya menuruti hawa nafsunya aja. Bahkan yang ketika manusia itu cinta itu, kalau menurut Sigmund Freud ya emang asalnya emang cuma mau seks aja gitu. Sementara Fujio ini ternyata punya pemikiran yang berbeda. Manusia itu pada dasarnya ya, kalau kita lihat dari cerminan Nobita, manusia itu harusnya sih pada dasarnya baik sih. Ya kayak gimana Nobita menggunakan paspor setan bisa dibaca juga di komik ini. Kemudian masalah lain yang menarik dibahas oleh Pak Fujio di komik ini adalah soal eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Di sini ceritanya Nobita yang merasa terganggu ketika sedang baca komik, ditegur oleh ayahnya, dia kabur, dia tidur-tiduran di atas genteng, diomelin sama ibunya. Terus akhirnya Nobita bengong ke kamarnya, ditegur sama Doraemon, dia sampai kesal sendiri. Kenapa sih semua orang marahin gue tuh pengen melakukan sesuatu kok kayak nggak bebas gitu. Si Nobita mikir gitu. Akhirnya dia minta alat dimana dia tuh pengen nggak terlihat, pengen nggak diperhatikan lah, karena dia pengen bebas. Akhirnya Doraemon memberikan alatnya namanya topi kerikil, dimana orang yang pakai topi itu sebenarnya kelihatan, tapi orang jadi nggak peduli sama orang yang pakai topi kerikil, seakan-akan yang dilihatnya itu adalah kerikil-kerikil di pinggiran jalan. Nah, pada awalnya ketika Nobita pakai topi kerikil ini ya dia senang-senang aja, jadi bebas, nggak ada yang perhatian sama dia. Tapi perlahan-lahan Nobita jadi mengerti bagaimana sih hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian Pak Fujiko juga membahas tentang bagaimana perlakuan manusia terhadap hewan peliharaan. Di komik yang judulnya Rumah Semakin Jauh, Pak Fujiko menceritakan bagaimana Nobita yang tersesat, nggak bisa pulang setelah makan kue ketan anjing buangan. Jadi kue ketan anjing buangan ini adalah semacam kue yang diberikan kepada binatang piaraan yang mau dibuang, biar nggak balik-balik lagi. Kan kadang-kadang orang kalau buang binatang kayak kucing atau anjing kan masih suka balik ya. Nah, Nobita nggak sengaja makan kue ini, sehingga dia dilarang keluar rumah oleh Doraemon. Soalnya sekalinya dia keluar, dia nggak bakalan bisa balik lagi ke rumahnya. Lewat cerita ini, Pak Fujiko seperti mau menyentil orang-orang yang seenaknya aja memelihara binatang, tapi kemudian main buang aja ketika udah nggak suka, ketika udah nggak sayang. Padahal ya ketika orang mau memelihara binatang ya harusnya berani komit seumur hidup dong untuk menyayangi, untuk
melindungi, nggak semena-mena. Lalu cerita berikutnya yang mau saya bahas adalah Bye Bye In, yang berkisah mengenai kerakusan manusia, dimana Nobita ini punya kue manju, tapi dia nggak mau habis kuenya, dia pengen kuenya ada terus sama Doraemon dikasih Bye Bye In, obat yang bisa memperbanyak apa aja. Kalau sekali tetes dalam waktu 2 menit itu bakal jadi 2, terus berkembang lagi jadi 4, terus nambah lagi jadi 8 dan seterusnya. Cuman masalahnya kue ini bakal menambah terus sampai jumlah yang tidak terhingga kalau sampai nggak dimakan. Akhirnya sama Doraemon, ya udah nih, gue perbanyak tapi lo habisin ya kuenya ya, jangan sampai dia nggak habis-habis. Nobita ya seperti yang kita tahu, dia sifat keserakahan dia yang nggak pengen kuenya habis muncul. Ya emang sejak awal emang itu sih keinginan Nobita ya, aneh juga Doraemon pakai dikasih. Jadi awalnya ketika berubah jadi 2, berubah jadi 4, kuenya dimakan 3 sama Nobita, disisain 1 karena dia nggak mau habis kuenya. Tapi sayangnya seiring waktu berjalan, lama-lama dia kenyang nggak bisa ngabisin kue manju yang dia punya itu. Terus dikasih ke ibunya, sama ibunya juga nggak bisa ngabisin, dikasih ke teman-temannya Shizuka, Suneo dan Giant, itu juga nggak bisa ngabisin. Akhirnya kuenya itu bertambah terus sampai akhirnya sama Doraemon kuenya dikirim ke luar angkasa, dibuang ke luar angkasa. Ini di sini menggambarkan bagaimana sih manusia itu rakusnya itu bisa menyebabkan kerusakan buat dirinya sendiri. Kalau di komik ini kue manjunya ini kalau dibiarin terus bisa bertambah banyak dan menutupi bumi di sini lebaynya ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bahas dari komik cerita spesial Doraemon cerita seram ini. Ternyata komik anak-anak ini juga punya nilai yang nggak diduga ya. Soalnya dulu waktu saya masih kecil kalau baca Doraemon kayaknya ya udah bacaan anak-anak aja. Ketika semakin dewasa, ketika sudah bisa menelaah, berpikir, ternyata dalam banget komiknya. Emang sebaiknya kita nggak boleh meremehkan sesuatu ya, bahkan komik anak-anak sekalipun. Nah, komik Doraemon ini saya rasa masih banyak sekali di pasaran. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menelaah, untuk membaca, bisa didapetin di e-commerce. Ya saat ini kan lagi PPKM ya, mungkin bisa dibeli secara online, atau kalau misalnya nanti kondisinya udah lebih baik, bisa juga dicari di toko-toko buku terdekat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang sekiranya tidak menyenangkan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.